Baik, saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur di sore hari ini kami datang ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan ya Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. Biarlah batu-batu dan kerikil disingkirkan dari hidup kami. Biarlah hati dan tanah kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berakar di dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah atas hamba-Mu yang memberitakan, urapi dengan kuat kuasa, dan biar seluruh perkataannya hanya memperkatakan kebenaran firman-Mu. Menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Satu sukacita saudara-saudara berada di tengah-tengah saudara-saudara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, di sore hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu tentang relevan. Dan masih berkaitan saudara-saudara dengan tema kita di sepanjang satu bulan ini tentang Alkitab. Dan minggu ini saudara-saudara kita akan membahas tentang tema relevansi Alkitab untuk kehidupan kita di zaman ini. Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, saudara-saudara. Kita akan membaca bagian Alkitab ini bersama-sama, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan membaca bagian Alkitab ini bersama-sama. Kalau saudara-saudara sudah menemukan atau saudara bisa melihat yang ada di layar, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, kita balik kepada tema kita tentang relevansi Alkitab. Saudara-saudara, tema ini menjadi satu pergumulan orang-orang di zaman ini yang mempertanyakan tentang Alkitab. Seorang anak muda, saudara-saudara, satu kali dia bertanya kepada pendeta Billy Graham. Dia bertanya seperti ini, saya menghormati Alkitab dan saya rasa Alkitab memang mengajarkan banyak hal kepada kita. Tetapi dia katakan begini, bukankah Alkitab sudah ketinggalan zaman? Bukankah Alkitab itu buku kuno? Dan isinya adalah tentang orang-orang yang hidup di zaman dahulu kala. Maka pertanyaan besarnya adalah, apakah Alkitab masih relevan bagi kita di zaman ini? Saudara-saudara, di dalam menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, maka saya menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan, saudara-saudara. Kalau saudara bingung gak apa-apa. Jadi kadang-kadang memang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dengan pertanyaan. Maka saudara-saudara, pertanyaan yang perlu kita jawab dengan pertanyaan itu adalah, apa sebenarnya yang kita percaya tentang Alkitab? Saudara-saudara, ketika orang punya pemahaman yang salah tentang Alkitab, maka saudara-saudara dia menganggap Alkitab itu sudah tidak lagi relevan. Apa yang relevan hari-hari ini, saudara-saudara? Yang relevan hari-hari ini adalah AI, saudara-saudara. Berapa banyak saudara yang menggunakan AI? Beberapa angkat tangan. Saudara-saudara, AI adalah satu teknologi yang canggih di zaman ini,
Dan begitu banyak saudara-saudara hari-hari ini orang mulai menggunakan teknologi ini di dalam mereka bekerja, di dalam mereka bertanya, di dalam mereka melakukan segala sesuatu. AI saudara-saudara menjadi sahabat, menjadi bestie banyak orang hari-hari ini. Saya membaca saudara-saudara tentang seorang remaja. Dia menjadikan AI itu sebagai bestie, saudara-saudara. AI dengan teknologi yang canggih itu bisa seperti kita berkomunikasi dengan manusia, saudara-saudara, menggunakan chatbot. Dan pada waktu anak remaja ini dia terus berkomunikasi dengan AI, dia berkomunikasi dengan AI. Tetapi AI ternyata saudara-saudara membawa anak remaja ini melakukan yang namanya bunuh diri. Dia sampai kepada jurang keputusasaan dan tidak menemukan pengharapan. Dan yang terjadi saudara-saudara, anak remaja ini melakukan bunuh diri. Seorang saudara-saudara bapak-bapak yang lain, ketika saudara-saudara di dalam kegelisahannya dia berkomunikasi dengan chatbot AI, dia ngobrol saudara-saudara dan dia ungkapkan tentang kegelisahan hatinya, dia curhat dengan chatbot AI itu. Dan dia coba untuk mendapatkan jawaban daripada chatbot AI itu tentang kegelisahannya, tetapi bukan dia mendapatkan jawaban. Tetapi kemudian dia melakukan yang namanya bunuh diri. Dan istrinya mengakui dia menghabiskan waktunya berjam-jam ngobrol dengan chatbot AI. Dia ngobrol, dia curhat, dia mengungkapkan kegelisahannya. Dan teknologi ini saudara-saudara justru membawa orang kepada jurang keputusasaan. Saudara-saudara, saya tidak menjelekkan tentang teknologi AI. Dan ini adalah salah satu teknologi yang memang perlu kita gunakan dengan baik, saudara-saudara. Perlu kita gunakan dengan bijaksana. Tetapi saya percaya saudara-saudara, Alkitab adalah sesuatu yang tetap relevan di zaman ini, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, pada waktu kita mempercayai Alkitab itu adalah firman Allah, saudara-saudara, disinilah yang seharusnya menjadi titik penentuan di dalam hidup kita ketika kita mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Saudara-saudara, waktu kita percaya Alkitab adalah firman Allah, maka kita katakan Alkitab itu akan tetap relevan di sepanjang zaman. Alkitab bukan buku kuno yang ketinggalan zaman. Alkitab adalah firman Allah yang relevan. Saudara-saudara, beberapa orang menganggap seperti ini, bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Atau beberapa orang menganggap saudara-saudara Alkitab itu mengandung firman Tuhan. Dengan kata lain saudara-saudara, ada bagian Alkitab ini bukan firman Tuhan. Dan dia katakan ini baru firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saya mempelajari tentang teologi liberal, saudara-saudara, maka saudara-saudara, orang-orang yang punya paham pandangan tentang teologi liberal, saudara-saudara, mereka menganggap bahwa mujizat-mujizat yang diceritakan di dalam Alkitab itu bukan firman Tuhan. Oh, saudara-saudara, ini adalah satu penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang liberal ketika mereka katakan bahwa mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel, saudara-saudara, melewati laut Teberau yang kering, maka saudara-saudara, orang-orang liberal itu mengatakan itu bukan mujizat Tuhan. Dia katakan itu hanya pengaruh angin yang tiba-tiba bertiup kencang sehingga membuat lautan itu kering. Itu faktor alam, itu bukan mujizat Tuhan. Maka saudara-saudara, orang-orang liberal, saudara-saudara, mengeluarkan
kisah-kisah di dalam mujizat itu mereka katakan ini bukan firman Tuhan. Dan bagi orang zaman sekarang, saudara-saudara, apa yang kita sebut firman Tuhan dan apa yang kita sebut bukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi orang-orang zaman sekarang mungkin ketika khotbah firman Tuhan yang diberitakan itu menguatkan, mereka bilang, itu firman Tuhan, itu baru khotbah, itu menguatkan, itu firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada waktu khotbahnya tentang dosa, apakah mereka bilang, terima kasih, firman Tuhannya begitu indah, menyentuh hati dan lubuk hati saya yang terdalam. Saudara-saudara, sering kali orang anggap itu bukan firman Tuhan ketika khotbah tentang dosa, khotbah tentang hal-hal yang mereka rasa, aduh ini mengganggu hidup saya. Mereka bilang, itu bukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bukankah sering kali kita hidup seperti itu? Menganggap Alkitab mengandung firman Tuhan. Dan bagi orang-orang yang anti terhadap kekristenan, mereka jelas katakan Alkitab bukan firman Tuhan. Maka saudara-saudara, bagi beberapa orang ketika menganggap Alkitab itu mengandung firman Tuhan atau Alkitab hanya berisi firman Tuhan, maka relevansinya saudara-saudara tidak mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Demikian saudara-saudara, orang-orang yang non-Kristen atau orang-orang yang menentang kekristenan yang mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan, maka dengan kata lain mereka sudah menolak Alkitab tidak punya relevansi di dalam kehidupan mereka. Maka saudara-saudara, standing point kita, bagaimana Alkitab itu bisa relevan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal itu terkait dengan apa yang kita percaya tentang Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah, saudara-saudara, disitulah kita akan melihat relevansi Alkitab buat kehidupan kita di zaman ini. Ada amin, saudara-saudara? Saudara-saudara, kenapa sih kita katakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Ada banyak alasan, saudara-saudara, ketika kita menyebutkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita melihat ada dua alasan. Yang pertama, saudara-saudara, Alkitab itu diwahyukan oleh Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, Allah lah yang menjadi inisiator ketika dia mengkomunikasikan, ketika dia menyatakan dirinya kepada manusia. Allah yang mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saudara-saudara, kita orang berdosa, kita tidak mungkin mengenal Allah. Jadi bagaimana manusia bisa mengenal Allah? Allah lah yang datang kepada manusia, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dia katakan bahwa dia adalah pencipta atas alam semesta, atas kehidupan manusia. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Manusia yang sudah terputus oleh dosa, terputus hubungan mereka oleh dosa, tetapi Allah mengaruniakan anaknya supaya manusia kembali kepada Allah. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diperdamaikan. Mereka hidup di dalam kesatuan dengan Allah. Saudara-saudara, Allah lah yang mengambil inisiatif memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Kita tidak bisa mengenal Allah, tetapi Allah yang mewahyukan dirinya di dalam Alkitab. Sehingga kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah, yang kita percaya. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita menyebut Alkitab adalah firman Allah?
Saudara-saudara, yang kedua, kita menyebut Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah. Memang kita mengakui Alkitab itu ditulis oleh manusia. Matius menulis Injil Matius. Paulus menulis surat Efesus, 1 Korintus, 2 Korintus. Nabi Yesaya menulis kitab Yesaya. Nabi Yeremia menulis kitab Yeremia. Saudara-saudara, meskipun manusia yang menulis Alkitab, tetapi saudara-saudara, Alkitab adalah diinspirasikan oleh Allah. Saudara-saudara, maksudnya begini, bahwa tindakan Allah yang Allah lakukan melalui rohnya, dia memimpin, dia mengarahkan para penulis Alkitab. Sehingga saudara-saudara, pada waktu para penulis Alkitab menulis Alkitab, tulisan mereka itu adalah sungguh-sungguh firman Allah. Karena Roh Kudus yang memimpin mereka, Roh Allah yang memimpin mereka. Di dalam mereka menuliskan setiap kata, setiap kalimat di dalam kitab yang mereka tulis. Saudara-saudara, Allah yang bertindak, Allah yang menjadi aktor utama, saudara-saudara, ketika para penulis itu betul mereka menulis, tetapi Allah yang menjadi aktor utamanya yang memimpin para penulis Alkitab. Sehingga Alkitab adalah firman Allah yang kita katakan tidak bersalah. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Alkitab adalah firman Allah yang adalah perkataan Allah itu sendiri. Maka saudara-saudara, di dalam standing point ini, ketika kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah, maka sekarang pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, apa relevansi Alkitab untuk hidup kekristenan kita? Kaitannya apa? Alkitab adalah firman Allah, tetapi kaitannya apa buat kehidupan kita? Saudara-saudara, saya mengambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini, saudara-saudara. Kita membacanya bersama-sama, boleh saudara-saudara? Di dalam poin yang pertama, 1, 2, 3, Alkitab menolong kita hidup dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Sekali lagi saudara-saudara, Alkitab punya relevansi untuk menolong kita hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Saudara-saudara, di dalam surat 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, saudara-saudara. Di situ saudara-saudara, Rasul Petrus mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Saudara-saudara, menarik sekali bagi saya ketika dikatakan karena itu. Berarti saudara-saudara, pada waktu Petrus menuliskan suratnya ada latar belakang sebelumnya. Latar belakang sebelumnya apa, saudara-saudara? Latar belakang sebelumnya Petrus memanggil orang-orang percaya untuk hidup kudus. Petrus memanggil orang-orang percaya untuk hidup kudus. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara-saudara, Rasul Petrus, saudara-saudara, mendorong orang-orang percaya bukan menjalani kehidupan yang biasa. Sekalipun saudara-saudara, orang-orang percaya di dalam surat 1 Petrus itu mengalami penganiayaan, tetapi saudara-saudara, Rasul Petrus tetap memanggil orang percaya hidup dalam kekudusan. Bukan hidup di dalam keduniawian, bukan hidup di dalam dosa. Tetapi hidup dalam kekudusan. Hidup yang dipisahkan dari dosa. Hidup untuk kebenaran.
Dan saudara-saudara, kata karena itu di dalam bagian surat 1 Petrus 2, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-1 juga menunjukkan saudara-saudara bahwa karena itu, karena apa saudara-saudara? Petrus menunjukkan tentang kekekalan daripada firman Allah. Saudara-saudara, Rasul Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-24 ke-25, dikatakan semua yang hidup adalah seperti rumput. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, rumput bertahan lama? Enggak. Berapa lama saudara-saudara rumput itu menjadi kering, rumput itu menjadi layu, rumput itu menjadi mati? Tidak akan lama. Sebentar. Rumput itu kelihatan hijau, tetapi saudara-saudara dalam sekejap rumput itu menjadi kering. Saudara-saudara, rumput adalah sesuatu yang fana, dia tidak bertahan. Tetapi saudara-saudara, Petrus mengatakan, tetapi dikatakan saudara-saudara, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan saudara-saudara tetap untuk selama-lamanya. Rasul Petrus menekankan tentang kekekalan daripada firman Allah. Seorang penafsir Alkitab yang bernama David Guzik, dia mengatakan seperti ini, firman Tuhan memang abadi. Firman Tuhan itu telah bertahan selama berabad-abad melalui transkripsi manual, penganiayaan, filosofi yang terus berubah, berbagai kritik, pengabaian di mimbar maupun di jemaat, keraguan dan ketidakpercayaan. Namun firman Tuhan tetap abadi. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saudara-saudara, saya menarik ketika memperhatikan bagian firman Tuhan itu saudara-saudara. Ketika Rasul Petrus mengkaitkan hidup kudus tentang kekekalan daripada firman Allah. Maka saudara-saudara, saya melihat bahwa dampak daripada kekekalan firman Allah itu seharusnya itu membawa pengaruh di dalam hidup kita. Dan apa yang menjadi pengaruh di dalam kehidupan kita saudara-saudara, seharusnya saudara-saudara, kekekalan daripada firman Allah menolong kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Kekekalan firman Tuhan itu seharusnya membawa pengaruh, membawa dampak dalam hidup kita. Sebelumnya Petrus berkata tentang dampaknya adalah hidup dalam kekudusan. Maka saudara-saudara, ketika memasuki saudara-saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1, kita melihat dampaknya saudara-saudara. Dikatakan karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara-saudara, Rasul Petrus meminta kita, kalau firman Tuhan itu kekal, kalau firman Tuhan itu hidup dan bekerja di dalam hidup kita, maka saudara-saudara seharusnya kehidupan kekristenan kita menanggalkan dosa yang menyelubungi kita sebagai pakaian kotor dan pakaian yang bau itu. Kita tanggalkan, kita lepaskan pakaian yang bau itu. Kita tanggalkan pakaian yang kotor itu. Dan ketika kita sekarang berada di dalam Kristus, maka saudara-saudara, dosa bukan lagi tuan dalam kehidupan kita, dan dosa tidak lagi seharusnya berkuasa dalam hidup kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak lagi mentaati dosa, dan kita tidak lagi membiarkan dosa seharusnya menguasai kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, satu kali seorang guru, dia melakukan satu praktek di dalam sebuah pelajaran kepada murid-muridnya. Maka dia minta murid-muridnya, saudara-saudara, untuk membawa sekeranjang buah-buahan yang mereka suka untuk mereka makan.
Saudara-saudara, pada waktu guru ini meminta murid-muridnya, maka beberapa murid saudara-saudara membawa keranjang buah-buahan ke dalam sekolah, ke dalam kelas. Dan guru itu meminta, taruhlah keranjang itu di tempat duduk kalian, di bawah tempat duduk kalian. Dan saudara-saudara, selama beberapa hari keranjang itu dibiarkan. Apa yang terjadi dengan buah itu, saudara-saudara? Jadi busuk, enak, segar, atau tambah manis, saudara-saudara? 1 minggu dibiarkan, 2 minggu dibiarkan, 1 bulan dibiarkan, 2 bulan dibiarkan, 3 bulan dibiarkan. Apa yang terjadi dengan buah tersebut, saudara-saudara? Busuk. Dan waktu buah itu busuk, saudara-saudara, buah itu tercium bau. Saudara-saudara, hal ini membuat para murid mereka gelisah. Mereka bilang bau. Waktu mereka masuk kelas mereka bilang bau. Semua murid ngomong satu dengan yang lain, bau. Maka saudara-saudara, ketika para murid mengatakan bau, sang guru mengatakan, buang keranjang itu. Buang buah-buahan yang ada di dalam keranjang itu. Buang. Waktu mereka buang, mereka singkirkan keranjang-keranjang buah yang sudah busuk itu. Mereka masuk kembali ke dalam kelas. Dan waktu mereka menghirup udara, ruangan di dalam kelas, apa yang mereka rasakan, saudara-saudara? Mereka mulai rasakan segar. Sang guru mengatakan, demikian dengan dosa yang kalian simpan. Demikian dengan dosa yang kalian terus-menerus kalian lakukan. Itu akan membuat kalian bau. Karena itu saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1, saudara-saudara, Rasul Petrus menasihatkan kita, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang. Saudara-saudara, banyak orang ketika menghadapi pencobaan, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi pencobaan. Dan seringkali banyak orang-orang yang gagal ketika menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Yesus ketika dia menghadapi pencobaan. Setelah berpuasa 40 hari, saudara-saudara, Yesus ada dalam keadaan lapar. Dan kalau orang lapar, apa yang diinginkan? Makanan. Dikasih duit segepok juga gak selera, saudara-saudara. Hanya ingin makan. Apalagi kalau dikasih makanannya adalah nasi campur babi. Wah, mantep banget ya, saudara-saudara ya. Ada di antara saudara-saudara abis ini makan nasi campur. Saudara-saudara, pada waktu orang lapar yang diinginkan adalah makanan. Maka saudara-saudara, pada waktu itulah saudara-saudara, iblis datang kepada Yesus dan kemudian iblis katakan, ubahlah batu ini jadi roti. Engkau bisa, engkau dapat ubah batu ini jadi roti. Oh saudara-saudara, Yesus mengatakan, sebab firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap kali saudara-saudara Yesus menghadapi pencobaan dikatakan sebab firman Tuhan berkata. Saudara-saudara, yang kedua, Yesus naik ke atas bumbungan bait Allah. Dan iblis katakan, jatuhkanlah dirimu. Wow.
Saudara-saudara, kalau saya jadi Yesus, saya tidak tahan dengan pencobaan itu, saudara-saudara. Bayangkan saya bisa menjatuhkan diri saya dari atas bumbungan bait Allah dan kemudian malaikat-malaikat akan menatang saya, saudara-saudara. Apa yang orang akan katakan? Wow, Lause Robert penuh dengan urapan, haleluya, haleluya. Lause Robert dahsyat, luar biasa. Oh, mujizat Tuhan menyertai Lause Robert. Oh, saudara-saudara, apa yang terjadi? Manusia mulai ditinggikan. Saudara-saudara, pada waktu Yesus dibawa iblis ke atas bumbungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sebab firman Tuhan berkata. Yesus hanya katakan sebab firman Tuhan berkata. Demikian yang ketiga, saudara-saudara, Yesus dibawa ke atas sebuah bukit dan kemudian diperlihatkan kemegahan dan kemewahan kerajaan-kerajaan dunia. Wow, saudara-saudara, siapa yang tidak tertarik dengan kerajaan dan kemegahan dunia yang akan iblis berikan? Tetapi Yesus berkata, sebab firman Tuhan berkata. Kemudian Yesus katakan, nyahlah iblis. Maka saudara-saudara, saya menulis sebuah kalimat seperti ini. Ada baiknya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika sebagai orang Kristen kita membaca Alkitab, membiarkan kehidupan rohani dipenuhi firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Amin, saudara-saudara. Waktu sebagai orang Kristen, kita membiarkan hidup kerohanian kita dipenuhi firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit terjadi dalam hidup kita, yang keluar adalah firman Tuhan. Waktu dalam situasi di mana kita menghadapi pencobaan, yang keluar dari hidup kita adalah firman Tuhan. Waktu kita sedang menghadapi stres, yang keluar adalah firman Tuhan. Waktu kita sedang kesepian, yang keluar adalah firman Tuhan. Waktu kita sedang dalam kegalauan, saudara-saudara, yang keluar dari hidup kita adalah firman Tuhan yang kita baca. Karena firman itu sudah menguasai kehidupan kita. Maka saudara-saudara, akibatnya adalah kita akan hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, saya tanya lagi, amin saudara-saudara? Amin, iya, supaya saya semangat saudara-saudara. Poin yang kedua, saudara-saudara. Kenapa Alkitab itu relevan? Apa relevansi Alkitab, saudara-saudara, buat kehidupan kerohanian kita? Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab itu membawa kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Ketika kita melihat Alkitab itu relevan dalam hidup kita, dan Alkitab itu akan membawa kita bertumbuh dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam pengenalan kita akan Allah, kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Petrus setelah dia berbicara tentang buanglah dosa, maka hal yang kedua Rasul Petrus menekankan saudara-saudara kepada orang-orang percaya untuk menginginkan firman Tuhan yang murni itu. Firman Tuhan yang murni itu, saudara-saudara, yang perlu kita inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, Rasul Petrus mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara-saudara, seorang penafsir Alkitab yang bernama Hibbert, dia mengatakan, kerinduan itu penting bagi pertumbuhan hidup baru yang sehat. Kewajiban untuk bertumbuh melibatkan kewajiban
negatif untuk menyingkirkan semua hambatan pertumbuhan rohani. Seperti tadi, buanglah. Dan kewajiban positif untuk secara aktif memanfaatkan makanan yang mendorong pertumbuhan kerohanian kita. Saudara-saudara, Hibbert mengatakan bahwa kerinduan itu penting. Saya ingat saudara-saudara, anak saya ketika baru lahir, dan pada waktu itu istri saya sulit mengeluarkan yang namanya ASI. Jadi dia tumbuh dengan susu formula, saudara-saudara. Anak sehat dan kuat, susu formula. Saudara-saudara, dia minum susu formula itu, wah begitu hausnya. Dan dia minum susu formula itu, wah begitu sangat-sangat menginginkan saudara-saudara akan susu formula itu. Beberapa jam saudara-saudara dia akan nangis. Dan waktu menjadi orang tua awal saya nggak tahu kenapa dia menangis. Apa yang dia mau? Kalau kita bisa ngomong sekarang, kamu mau apa? Ngomong. Tapi dia nggak bisa ngomong, saudara-saudara. Jadi kita kasih susu, pek. Wah, langsung dia diam. Langsung dia minum. Langsung dia habiskan. Saudara-saudara, satu kali ini yang terjadi. Dia nggak lagi nafsu menginginkan minum susu formula. Kenapa? Karena dia sakit. Pada waktu itu mungkin sebagai orang tua awal saya tidak tahu, saudara-saudara, bahwa tidak boleh terlalu panas di dalam membuat susu formula itu. Mungkin karena terlalu panas membuat tenggorokannya radang dan mulutnya kemerah-merahan. Dan dari seorang yang punya nafsu yang begitu besar untuk minum akan air susu, tiba-tiba dia jadi tidak menginginkan. Terus nangis, dikasih susu tidak mau, saudara-saudara. Menandakan apa? Dia sakit. Saudara-saudara, sorry ya, saya mau katakan begini. Kalau kita sudah tidak lagi punya kerinduan akan firman Tuhan, tandanya kerohanian kita sedang, ya saudara yang ngomong. Itulah kehebatan pengkhotbah sekarang, saudara-saudara. Menegur tanpa merasa ditegur. Saudara-saudara, pada waktu kita tidak lagi menginginkan akan firman Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah salah satu tanda di mana kerohanian kita sedang sakit. Saudara-saudara, pada waktu saya menggali, saudara-saudara, arti kata bayi yang baru lahir, itu bahasa Yunaninya itu adalah brepos. Saudara-saudara, itu bisa diartikan menunjuk kepada orang percaya yang baru saja lahir baru. Dan dia punya kerinduan rohani yang begitu besar di dalam kehidupannya. Dan saya mengingat saudara-saudara di masa-masa di mana saya mengalami kelahiran baru. Saudara-saudara, saya berada di dalam kamar bisa berjam-jam untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Hanya merindukan Tuhan. Merindukan untuk mengenal Tuhan. Merindukan untuk mengerti firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Saudara-saudara, itu arti yang pertama. Orang percaya yang dilahirkan kembali itu punya kerinduan rohani yang begitu besar. Mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Tetapi saudara-saudara, arti yang kedua, itu bisa dianggap saudara-saudara orang percaya itu seperti bayi yang baru lahir. Kita dianggap saudara-saudara adalah digambarkan seperti bayi rohani kita, seperti bayi yang baru lahir. Yang seharusnya saudara-saudara di dalam kehidupan kita seperti bayi selalu ingin
akan air susu yang murni dan rohani itu. Seperti tadi yang saya katakan, saudara-saudara, kalau keinginan itu sudah hilang, itu bahaya. Kalau kerinduan itu sudah memudar, itu alarm, saudara-saudara, buat kerohanian kita. Dan hari ini saya memanggil saudara, berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan beri aku kerinduan, kehausan akan firman-Mu. Karena Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lapar, haus akan firman Tuhan. Bukan haus akan pujian, saudara-saudara. Haus akan firman Tuhan. Dan waktu orang lapar dan haus akan firman Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka akan dipuaskan. Kehidupan saudara akan berarti, kehidupan saudara akan punya meaningful, kehidupan saudara akan punya contentment, punya isi. Karena apa? Saudara dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara jadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu merenungkan pertanyaan ini. Apa yang lebih penting bagi saya? Firman Tuhan atau titik-titik? Sekali lagi, saudara-saudara. Apa yang lebih penting bagi saya? Firman Tuhan atau film Korea? Anak-anak muda jawab dengan jujur, firman Tuhan atau film Korea? Film Korea, iya saya dengar, saudara-saudara. Itu hebatnya hamba Tuhan, bisa tahu isi hati saudara. Apa yang lebih penting, saudara-saudara, di dalam kehidupan saudara? Firman Tuhan atau yang lain? Atau kesuksesan saudara? Karena mengejar kesuksesan kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita serobot sono, sikut sana, sikut sini untuk sukses. Dan kita lupa untuk hidup dalam firman Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, kita perlu jawab dengan jujur di hadapan Tuhan pertanyaan ini. Apa yang lebih penting bagi saya? Firman Tuhan atau titik-titik-titik? Saudara-saudara, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang relevansi Alkitab. Yang pertama, Alkitab menolong kita hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa. Yang kedua, Alkitab membawa kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara-saudara, hari ini berdoa di dalam hati saudara. Kalau kerinduan itu sudah memudar, bahkan bahaya kalau kerinduan itu sudah hilang dari hidup saudara. Saudara hanya jadi orang Kristen, seminggu sekali datang ke gereja, kebaktian untuk memuaskan keagamaan. Karena saya Kristen, kalau saya nggak ke gereja apa kata orang. Tetapi sebenarnya di dalam hati saudara-saudara sudah kehilangan kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Berdoalah. Berdoalah supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Berdoalah supaya Tuhan menolong saudara. Tuhan bekerja di dalam hati saudara, memberikan kerinduan, kehausan, kelaparan untuk firman Tuhan. Firman Tuhan memenuhi hidup saudara. Firman Tuhan memuaskan saudara. Firman Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Berdoalah. Biarlah kami haus, ya Tuhan. Bukan hal-hal yang ada dalam dunia ini yang fana, yang sementara. Betul, kami perlu mengejar,
mencari uang, mencari kesuksesan, tapi itu bukan hal yang utama. Betul, kami perlu kesenangan-kesenangan, kami perlu nonton di bioskop, kami perlu refreshing, tetapi itu bukan hal yang utama. Tuhan, bangkitkan kembali kerinduan kami akan firman-Mu. Berikan kami kerinduan kembali akan firman-Mu. Ubah hati kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Selalu disirami oleh firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.